Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Matius 25 ayat 33, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara yang terkasih, Alkitab menyatakan bahwa pada hari penghakiman kelak, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, semua manusia dari berbagai suku bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saat itulah Tuhan akan membagi mereka ke dalam dua kumpulan atau dua kelompok besar, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. Ini berbicara tentang pemisahan antara orang benar dan orang yang berlaku fasik. Sama seperti perumpamaan lalang di antara gandum, pukat di mana akan terjaring ikan baik dan ikan yang tidak baik, hamba setia dan hamba jahat, gadis bijaksana dan gadis bodoh. Adapun kumpulan domba adalah mereka yang setia kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan di semasa hidup. Upah dari ketaatan mereka adalah diberkati oleh Sang Raja dan disediakan tempat yang terbaik. Matius 25 ayat 34, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebaliknya, mereka yang tergolong kambing adalah yang semasa hidupnya tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Ibrani 2 ayat 2, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, yaitu penghukuman kekal. Dalam kemurkaannya Sang Raja berkata dalam Matius 25 ayat 41, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, sadarilah bahwa kita sedang hidup di masa-masa akhir, suatu masa di mana akan terjadi penuaian besar, karena waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Matius 13 ayat 39 dan 40. Siapkah kita menghadapi masa penuaian tersebut? Matius 3 ayat yang kedua, alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Karena itu saudaraku, marilah kita semakin giat mengejar perkara-perkara rohani agar kita
tidak tertinggal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Allah hari ini. Hidup ini adalah pilihan, tetapi ketika kami hidup melakukan kehendak Tuhan, taat dan setia sampai akhir, maka kami berada dalam sebuah penghakiman besar, penghakiman akhir. Tuhan, kami berdoa Bapa, supaya selama kami hidup dalam dunia ini, segala sesuatu yang kami kerjakan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, mengutamakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya segala sesuatu yang kami doakan, kami harapkan, justru kami tak bergantung penuh kepada Tuhan dan bukan mencari hal-hal lain, termasuk mengandalkan manusia. Karena kami tahu Tuhan, semua orang yang berharap pada Tuhan, setiap orang yang setia kepada Allah sampai akhir akan mendapatkan anugerah dan berkat dan rahmat Tuhan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa puji syukur kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Breath of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Breath of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Breath of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.